Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota 3 orang, yaitu saya sendiri Alpal Behaki dan teman saya Ardiansa Pratama dan juga Muhammad Abi Afifi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Python. Pengertian Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung dengan metode orientasi objek. Python adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami. Python dibuat oleh programmer Belanda bernama Guido van Rossum. Macam-macam library Python. TensorFlow adalah platform end-to-end open source untuk membuat aplikasi machine learning atau komputasi numerik cepat yang dibuat dan dirilis oleh Google. Library dasar ini dapat dipakai untuk membuat mode deep learning secara langsung atau menggunakan library wallpaper untuk menyederhanakan proses yang dibangun di atas TensorFlow. NumPy adalah library Python yang digunakan untuk bekerja dengan array dan juga memiliki fungsi yang bekerja dalam domain aljabar linear, transformasi Fourier, dan matrix library yang dibuat pada 2005 oleh Tavis Olpin. Ini merupakan proyek open source sehingga Anda dapat menggunakan secara bebas, meskipun Python memiliki dasar yang melayani tujuan array. Prosesnya begitu lambat sehingga memerlukan NumPy yang bisa menyediakan objek array sehingga 50 kali lebih cepat daripada daftar Python tradisional. SCIPy adalah perpustakaan open source yang digunakan untuk perhitungan ilmiah tingkat tinggi. Jenis library ini dibangun di atas ekstensi NumPy dan bekerja sama untuk menangani komputasi yang kompleks. NumPy memungkinkan pengurutan dan mendeteksi data array. Sementara kode data numeric disimpan di SCIPy. Library Python ini juga banyak digunakan oleh para Matplotlib, yaitu jenis library ini bertanggung jawab untuk merencanakan data numerik. Itulah alasan Matplotlib digunakan dalam analisis data. Library Python yang bersifat open source ini dapat memplot angka-angka definisi tinggi seperti diagram lingkaran, histogram, scatterplot, grafik, dan lain-lain. SCRAPY yaitu juga termasuk perpustakaan open source yang digunakan untuk mengekstraksi data dari website. Library ini menyediakan perlengkapan web yang sangat cepat, pengisian layar tingkat tinggi, serta juga bisa digunakan untuk data mining dan pengujian data otomatis. SCI-Kit Learn yaitu library Python terkenal yang digunakan untuk data kompleks. Perpustakaan open source ini mendukung machine learning dengan mendukung berbagai algoritma yang diawasi dan tidak diawasi secara
regresi linearing, klasifikasi, pengelompokan, dan lain sebagainya. Library ini bekerja sama dengan NumPy dan SCPy. Tipe data dalam Python. Tipe data dalam Python terbagi menjadi 9 buah tipe data, yakni Boolean, string, integer, float, hexadecimal, complex, list, tuple, dan dictionary. Pada tipe data Boolean, contoh seperti true atau false. Penjelasan menyatakan benar true yang bernilai 1 atau salah false yang bernilai 0. Yang kedua ada string. Contoh, ayo belajar Python, menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain. Diapit tanda .2 atau .1. Ketiga ada integer. Contoh 25 atau 1209, menyatakan bilangan bulat. Yang keempat ada float. 3.14 atau 0.99. Penjelasan menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Yang kelima ada hexadecimal. Contoh 9A atau 1D3. Menjelaskan yang menyatakan bilangan dalam format heksa, bilangan berbasis 16. Yang keenam, kompleks. Contoh 1 tambah 5J. Menjelaskan dan menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Yang ketujuh ada list. Contoh kurang kurawai X, Y, Z, 786,2.23. Menjelaskan data untaian yang menyimpan berbagai tipe data atau dan isinya bisa diubah-ubah. Yang kedelapan ada tuple. Contoh dalam kurung diapit titik 1 diapit koma 1 XYZ, 768,2.23. Menjelaskan data untaian yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah. Dan yang terakhir, ke-9, dictionary. Kurang kurawai, diapit oleh koma 1, nama, titik 2, adi, ID yang diapit oleh koma 1 per masing-masing, titik 2, 2, dan ditutup oleh kurung kurawai. Menjelaskan data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Oke, kemudian variable Python. Variabel adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Ini berarti bahwa ketika Anda membuat sebuah variabel, Anda memesan beberapa ruang di memori. Variabel menyimpan data yang dilakukan selama program dieksekusi, yang nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel. Variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe data. Di dalam pemrograman Python, variabel mempunyai sifat yang dinamis. Artinya, variabel Python tidak perlu dideklarasikan tipe data tertentu dan variabel Python dapat diubah saat program dijalankan. Komentar Python. Dalam Python, komentar digunakan untuk menambahkan catatan atau penjelasan pada kode tanpa mengaruhi eksekusi program. Komentar sangat berguna untuk mendokumentasikan kode agar lebih mudah dipahami oleh pengembang lain atau diri sendiri di masa depan. Ada dua jenis komentar di Python. Satu, komentar baris tunggal atau single line comment. Untuk komentar baris tunggal, gunakan simbol pagar di awal kalimat.
Komentar ini akan mengabaikan semua teks yang ada setelah tanda pagar hingga akhir baris. Contoh seperti berikut. 2. Komentar multibaris atau multi-lines comment. Python tidak memiliki sintak khusus untuk komentar multibaris, namun kita bisa menggunakan beberapa tanda pagar di setiap baris atau menggunakan string triple quotes atau 2 sebagai komentar, meskipun ini sebenarnya dianggap sebagai string, tetapi string digunakan untuk dokumentasi. Contoh seperti berikut.